Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat. Salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Untuk para sahabat semuanya, dalam pertemuan kali ini tentunya banyak hal-hal yang harus kita sampaikan. Karena apa? Karena para narasumber, para sepuh bini sepuh sudah mulai turun gunung, sudah mulai merapat, sudah mulai memberikan dukungannya terhadap perjuangan Sang Kinasih Satrio Piningit. Entah itu di mana Sang Kinasih Satrio Piningit itu, tetapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwasannya Satrio Piningit ini tentunya ada di Nusantara. Siapapun yang berjuang, siapapun yang berani membela suatu kebenaran, berani mengangkat derajat dan martabat umat manusia, itulah Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu adalah jiwa-jiwa kesatria. Yang saya ingin bahas tentunya apakah ada kaitannya. Dalam beberapa tahun yang lalu, Bung Karno pernah mengatakan, pernah menggagaskan untuk perpindahan ibu kota yang sekarang sudah dipindahkan, ya, di IKN itu adalah ibu kota Nusantara ini. Nah, apakah ada kaitannya dengan kebangkitan Nusantara? Apakah ada kaitannya dengan Satrio Piningit? Dan kenapa harus dipindahkan? Apa dampak buruk dan dampak baiknya? Tentunya kalau kita mau berpikir yang positif, bahwasannya kalau secara ilmu geologi, penelitian mengatakan bahwasannya setiap tahunnya tanah yang ada di ibu kota Jakarta itu ambles berapa sentimeter. Dan fakta yang ada di lapangan bahwasannya lautan yang ada di Jakarta pun semakin hari tanggulnya di tanggul itu airnya semakin meninggi. Apakah ini juga termasuk ada kaitannya atau alasannya kenapa ibu kota harus dipindah di Kalimantan? Ataukah memang nantinya Satrio Piningit ini ada di Kalimantan? Saya wallahu alam ya. Karena untuk mendeteksi Satrio Piningit ini tentunya tidaklah mudah. Karena sangat rapat dan terpingit itu bukan berarti sembunyi di dalam goa atau sembunyi di atas gunung. Tidak seperti itu. Tetapi dalam apa yang dilakukan oleh Satrio Piningit ini semata-mata tidak mencari ketenaran, tidak mencari popularitas, ya. Tetapi semua yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit benar-benar adalah suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, perpindahan ibu kota yang sekarang sedang berlangsung, tentunya di situ juga ada pro dan kontra. Ada yang memang semata-mata membenturkan rakyat dengan kepemerintahan.
Ya, supaya apa? Antara pemerintah dan rakyat ini bentrok. Itu memang ada yang itu adalah orang-orang munafik itu. Orang yang tidak menginginkan kemakmuran, tidak menginginkan kemandirian, tidak menginginkan suatu perubahan. Itu adalah salah satunya seperti itu. Dan juga kadang dimanfaatkan untuk politik. Ini yang sangat besar ini. Nah, apakah Satrio Piningit ini akan setelah diresmikan atau setelah difungsikan, Satrio Piningit ini akan muncul? Itu juga bagi saya itu wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan disegerakan muncul, karena semua rakyat Indonesia ini khususnya spiritual tentunya juga sudah penasaran siapa orangnya yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas-tugas yang begitu besar. Mengemban amanah itu tidaklah mudah. Memakmurkan Nusantara itulah tidak mudah. Merubah mindset pola pikir manusia itu tidak mudah. Mempersatukan seluruh Nusantara itu juga tidak mudah. Tetapi itulah kenapa Satrio Piningit ini di dalam bait Joyoboyo juga dikatakan kemana-mana membawa Trisula Weda, dan Satrio Piningit ini sudah lulus Weda. Jadi antara keilmuan, antara kekuatan, ya, Weda itu kan kitab adalah suatu sumber keilmuan, dan senjata adalah sumber kekuatan. Arti daripada kekuatan itu dan ilmu dan kekuatan Satrio Piningit ini tentunya sudah mendekati kesempurnaan yang tentunya hampir siap tampil. Kalau saya itu khusus saya ya, Satrio Piningit itu mau dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Papua, Aceh misalnya, Sulawesi dan sekitarnya, ya dari manapun, tetap saya akan legowo untuk menerima kehadiran, untuk menerima memang itu adalah orangnya. Nah, dampak apakah yang akan terjadi di IKN? Ya mungkin dampak lingkungan, hutan, ya. Tetapi kalau memang pemerintah yang mengelola, tentunya sudah dipertimbangkan, sudah dipikirkan matang-matang, sudah dirapatkan. Kalau itu bukan kewenangan saya, ya itu. Nah, berkaitan dengan Sangkinasih Satrio Piningit di tahun 2024 ini, yang tentunya semakin hari semakin merucut, semakin hari semakin terasa, dan tentunya Sangkinasih Satrio Piningit ini akan muncul di saat di mana goro-goro itu terjadi. Nah, goro-goro ini berupa apa? Apakah kemarin dari corona itu juga termasuk goro-goro? Apakah ini kisruh Baklawi juga termasuk goro-goro? Itu juga bisa dikatakan seperti itu. Dengan kemunculan beliau ini tentunya akan menggemparkan seluruh kalangan masyarakat bawah maupun masyarakat ke atas. Ya, karena apa? Satrio Piningit ini tuh selalu dicari intelijen dunia. Karena Satrio Piningit inilah yang nantinya akan memberikan suatu perdamaian untuk dunia. Ini menurut para narasumber ya. Karena satu-satunya nanti kalau Satrio Piningit itu kan sudah jelas nih, terah dari
Majapahit menguasai strategi peperangan, menguasai strategi perdagangan, menguasai strategi perekonomian. Kalau Terah dari Pajajaran juga menguasai strategi pertahanan dan menguasai strategi nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai agama. Jadi sudah sangat jelas bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang memang kemungkinan saat dipingit seakan-akan menjadi seperti orang biasa. Tetapi setelah nanti dalam waktu 1 malam terislah, ya, disitulah yang seakan-akan itu adalah kemustahilan bagi umat manusia, tetapi tidak ada namanya sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena apa? Kunci-kunci kode-kode yang ada di kehidupan ini itu tentunya hanya Satrio Piningit yang tahu. Mengetahui rahasia di atas rahasia. Sehingga Satrio Piningit ini ya memang kalau digadang-gadang oleh para leluhur, ya memang kalau semua leluhur-leluhur yang ada di Nusantara ini, baik para leluhur raja, para leluhur ulama, para leluhur pejuang, itu sudah berdatangan tiap hari ini, sudah menyatu, ya, membantu secara doa-doa yang atau hoibnya itu untuk Satrio Piningit. Ya kalau secara ilmiah ya memang untuk masalah pergoiban itu sulit untuk dibuktikan, tetapi bukan berarti tidak ada, bukan berarti itu hanyalah sebatas dilusi, tidak, karena tuh banyak yang mampu membuktikan. Nah, dengan rahasia-rahasia yang disimpan oleh Satrio Piningit ini mulai dibukakan, mulai dikasih tahu, diarahkan. Ini yang terjadi. Sehingga nanti dengan diresmikanlah IKN, ya ibu kota Nusantara ini, tentunya itu juga ada kaitannya dengan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Mudah-mudahan lah ya dengan 17 Agustus ini nanti akan datang, itu adalah di awal itu sudah mulai terbukanya dan bersatunya orang-orang yang diperjalankan untuk melawan semua penjajah-penjajah yang ada di Nusantara ini. Karena apa? Satrio Piningit adalah sosok manusia, dewa berbadan manusia. Hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Kemana-mana membawa trisula. Ini yang dipersiapkan oleh para leluhur-leluhur Satrio Piningit itu. Masalah hutang, masalah pendamping itu sudah tidak diragukan lagi. Semuanya, ya semuanya itu sudah bergabung bersama sang utusan akhir zaman yang disebut Satrio Piningit. Sebenarnya itu Satrio Piningit itu banyak lah ya yang mencari intelijen dunia lah, ya apalagi itu tujuannya apa? Tujuannya supaya di Nusantara ini tidak dimakmurkan, karena kunci kemakmuran ya itu adalah di tangan Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya semuanya itu memang kehendak Allah, ya semuanya itu kita hidup, kita ngomong, semuanya juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satrio Piningit ini sebagai utusan pelantara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya untuk para sahabat semuanya, orang-orang yang diperjalankan, teruslah berjuang, walaupun perjuangan para sahabat semuanya belum banyak yang tahu, belum banyak yang merasakan, tetapi kalau niatnya tulus untuk berjuang,
insya Allah akan ada dampak positifnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, dan mohon untuk dimaafkan bila mana kurang pas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.